Untuk mendukung tutorial komputer, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di tutorial komputer. Tutorial kali ini mengenai cara mendownload driver APU AMD. APU adalah prosesor dengan grafik. Dengan kata lain, jika kalian memiliki produk AMD yang hanya menggunakan prosesornya saja, tetapi bisa bermain game, itu adalah APU. Kita langsung saja pergi ke website AMD, amd.com. Dari sini, kalian pergi ke navigasi driver and support. Dan dari sini, tentunya kalian bisa mencari driver APU dengan auto detect, tetapi kita akan melakukan pencarian driver secara manual. Untuk mencari driver secara manual, kalian bisa menggunakan search for your product. Di sini kalian ketikkan APU. Hanya seperti ini saja, kalian akan ditampilkan berbagai macam APU dari AMD. Tentunya kalian pilih dan kalian klik submit. Maka kalian akan langsung bisa memilih OS dari driver yang kalian gunakan. Tetapi kita kembali lagi di sini. Sekarang di sini kita akan menggunakan pencarian lebih manual lagi, yaitu dengan mencari satu persatu. Tentunya di sini kalian pilih prosesor with graphic untuk APU. Dan di sini kalian bisa memilih berbagai macam prosesor jenis APU dari Ryzen, Pro, A-series, Pro A-series, dan sebagainya. Kalian pilih yang manapun yang kalian gunakan. Setelah itu di sini kalian bisa memilih produk dari APU untuk desktop atau untuk laptop. Kita lihat pada Ryzen untuk desktop dan Ryzen untuk mobile processor atau laptop. Semuanya sama. Untuk APU ada dua versi. Kalian pilih yang manapun. Dan setelah itu di sini kalian pilih kembali grafik serinya. Yang sama dengan yang kalian gunakan. Kalian klik submit. Sekarang di sini kalian disuruh memilih OS yang digunakan. Atau lebih baik di sini kita kembali dan kita gunakan yang Ryzen processor. Kita klik submit. Tentunya untuk OS terdapat dua pilihan, yaitu WHQL dan non-WHQL. Di mana WHQL jadwal rilisnya lebih lama, sedangkan yang non-WHQL jadwal rilisnya lebih baru. Dengan kata lain, WHQL adalah driver yang stabil, sedangkan non-WHQL driver yang tidak stabil, tetapi baru. Dan sekarang kalian bebas memilihnya. Mau yang non-WHQL, tetapi baru, atau WHQL, tetapi stabil. Kita pilih yang non-WHQL tentunya. Dan kita pilih save. Di sini kita sudah ada file drivernya. Kita cancel. Dan sekarang kita lihat filenya. Dan ini adalah filenya. Kita sudahi. Terima kasih.